Wih, kok cara pulang kesana? Selamat siang teman-teman. Siang. Aduh, ini siang-siang ini enaknya tidur ya teman ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik tapi capek aja karena habis ada kegiatan. Habis ada kegiatan. Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan ini, sebelumnya teman-teman kegiatannya apa nih? Habis kelas. Habis kelas. Ini kelas bareng atau gimana? Beda kelas. Beda kelas ya? Semua habis kelas. Mbaknya juga habis kelas? Iya Pak. Oh ya, udah. Biar kita tahu ini dari kelas mana aja, gimana usaha perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya perkenalan, saya mulai. Perkenalkan teman-teman, saya Daniel Fandi Firdausi. Kok ketawa Mbak? Saya jadi terpancing nih. Saya Daniel Fandi Firdausi, biasa dipanggil Aden atau Daniel. Teman-teman bisa panggil saya dengan sama Pak, Kak, Mas, atau sebagainya, senyamannya teman. Gitu ya. Baik, dari Mbak yang menertawakan saya, gimana perkenalannya? Dari Menertawakan Mbak boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Binti, saya dari FTB. BUM semester berapa ya? Sekarang deh. Kenapa kok ketawa lagi Mbak? Mungkin semester berapa Mbak? Semester berapa? Lanjut Mbak. Kalau saya perkenalkan, saya Dwi Fariza, biasa dipanggil Iza. Saya dari FTUM. FTUM, wah keren ya teman-temannya. Saya ikut FT loh kalau saya. Jadi teknik mana Mbak? Teknik elektronika. Teknik elektro. Iya, elektro. Bahasa elektro. Elektronika itu lebih ke peralatannya sebenarnya. Saya senang nih mendengar teman-teman. Typo, bahasa elektro. Tadi kan habis kelasnya pusing, nggak fokus gitu Pak. Benar sih, emang bisa dipahami. Meragukan di jurusannya ya? Nah, karena capek aja. Iya, karena capek aja, jadi saya sampai nggak fokus gitu Mbak. Oke, lanjut Mbak. Oke teman-teman, perkenalkan saya Diana, saya dari FIPUM. FTUM dari jurusan PGSD. semester berapa nih? Semester 6. Semester 6. Semester akhir ya. Lanjut Mbak. Perkenalkan, nama saya Wulan, saya dari jurusan Tata Busana Universitas Negeri Malang, angkatan 23. Tata busana itu ke vokasi ya, setahu saya. Iya. Rata-rata ini dari UM semua ini, tapi semesternya ada yang berbeda juga. Diana sendiri yang lebih duluan gitu ya maksudnya. Baik, teman-teman, kegiatannya barusan ini capek atau sampai bikin males untuk alat konseling? Saya perlu mengetahui lebih lanjut dari Mbaknya, gimana dengan adanya kelas itu, jadi gimana persepsinya terhadap konseling? Sebenarnya capek sih ya, tapi karena ada masalah jadi bisa handle. Oh, berarti saya memahami adanya keinginan untuk datang sendiri konseling begitu ya. Kalau Mbak yang teknik elektro ini Sama sih Kak, karena kan juga tadi habis kelas mulai dari jam 7 sampai jam 12 ini tadi jadi pusing gitu, apalagi tadi kuliahnya itu 6 SKS, jadi pusing banget gitu. Maksudnya 6 SKS itu udah matkul gitu Pak. kita SKS langsung satu matkul itu Enggak. terlalu berat ya teman-teman ya. Kalau Mbaknya gimana prosesnya sebelum konseling setelah kelas? Iya, sebenarnya capek ya Kak, capek ya Kak, tapi kan sebenarnya kan kita sudah ada janji gitu ya, jadi kan janji harus ditepati. Wah, ini contoh yang sangat bagus nih teman, dan itu harus ditepati gitu ya. Kalau Mbak Ulan? Saya sebenarnya juga kayak teman-teman gitu juga capek karena kelas dari pagi gitu. Nah, ada ketambahan kejadian, kacamata saya patah. Kacamatanya patah Iya. ketika kelas itu? Pas di kos. Pas di kos? Tadi pas kelas bagaimana? Pas kos begini, agak lumayan pusing sih, terbiasa pakai kacamata jadi seharian nggak pakai kacamata jadi agak pusing gitu. Agak pusing, kenapa nggak izin aja gitu untuk tidak pakai? Enggak, eman. Oh gitu ya, eman ya. Ini menunjukkan semangat yang tinggi berarti untuk ngisi kelas ya. Oh bisa patah kan? Ke senggol tangan. Iya, nggak jatuh nggak sengaja ke tangan. Ada yang begini? Kan besi, enggak. Enggak. Senggol sama tangan gitu.
gitu. Berarti di sini udah ada jalinan apa ya, hubungan yang sangat baik. Baik, kita lanjut ke proses berikutnya. Teman-teman sudah pernah mengikuti konseling atau belum? Sudah pernah. Oh sudah semua ya. Ini konselingnya ini dalam setting seperti kita yang kumpul banyak orang kelompoknya, atau yang satu-satu dengan konselor individu? Kalau saya individu. Individu. Kenapa pada ketawa ya? Kalau Mbak Ulan? Individu. Individu. Yang mana gimana? Karena individu pernah juga kelompok sih, Kak. Tapi konflik kelompoknya itu nggak sering. Pernah waktu itu 1 kali aja sih. Kita pernah mengalami dua-duanya setting ini. Kalau ini Sama kayak Mbak Baik. oh individu. Karena memang sudah banyak yang pernah mengikuti konseling tetap dalam sudut, saya akan menjelaskan secara sederhana terlebih dahulu. Dimana di sini ini duduknya kita ini berlima ini ya, tentunya tidak bincang tentang yang aneh-aneh. Tentunya kita membahas permasalahan teman-teman, nanti terkait solusinya tentu kita akan kembali ke teman-teman sendiri. Tentu dalam batasan konseling itu saya tidak berhak untuk memberikan solusi, gitu ya. Baik teman-teman, hari ini tuh berhubung juga sudah siang, saya memahami kondisi teman-teman yang capek. Kita dan tersediaan waktu sekitar 25 menit kurang lebih. Apakah cukup teman-teman? Cukup. Cukup ya. Oke. Setelah 25 menit ini teman-teman apakah ada kegiatan lain? Ada Kak. Nanti mau kerja kelompok. Nanti ada kenapa ini? Ada sesuatu yang Jadi dalam waktu 25 menit ini kita manfaatkan sebaik mungkin teman-teman. Oke. Karena memang ini dalam setting kelompok, tentu permasalahan teman-teman itu tidak bisa diselesaikan secara langsung di pertemuan ini. Tentu kita perlu membahas satu persatu terlebih dahulu. Nanti dalam pertemuan ini hanya ada satu dari teman-teman yang bisa dibahas masalah, begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Sudah, jadi baik, kita lanjut. Bisa mulai untuk menceritakan permasalahannya, dimulai dari Mbak Vicky. Gimana masalahnya yang dialami? Iya, yang sangat mengganggu ini apa? Tidak. Permasalahan saya akhir-akhir ini itu lebih kepada manajemen waktu sih. Kak apa Pak? Namanya Kak, soalnya kayak ini kan mau UAS juga gitu kan ya. Jadi dimana tugasnya itu banyak banget dan saya merasa sulit gitu loh buat membagi waktu antara tugas satu dengan tugas yang lainnya. Manajemen waktu ya, kesulitan membagi tugas dengan yang lain. Yang lain ini Mbak Vicky ikuti apa aja selain perkuliahan ini? Perkuliahan aja sih, cuman kan memang di perkuliahan kan banyak banget tugasnya dan mau UAS itu banyak banget prakteknya gitu kan. Jadi full kayak di luar kuliah itu juga nugas gitu. Jadi bingung, malu juga udah capek mau nugas lagi gitu. Gimana kalau itu begitu ya, saya dapat dipahami ya teman-teman. Kalau Mbak Iza, apa masalahnya terkait kampus atau bagaimana? Kalau saya sebenarnya sama ya Kak, kayak Mbak Cindy ini. Tapi karena kan belum saya juga di teknik elektro, itu kan juga kayak banyak banget kan tugasnya. Terus baru aja kemarin itu 1 minggu lalu kita tuh kayak disuruh buat gambar kayak iya, nah gitu. Itu kan kayak kalau saya dikit itu kayak dibolehin gitu loh. Jadi kemarin itu dikasih tugas buat suruh 50 gambar dan itu ada beberapa yang ditolak dan alhamdulillahnya punya saya tuh nggak lumayan banyak gitu loh. Tapi meskipun gitu saya harus ngulang gitu, jadi kayak capek banget. Nah terus lagi sekarang kan juga mau UAS gitu, itu banyak banget tugas akhir yang benar-benar kayak saya bingung saya harus kerjain yang mana dulu. Terus saya kan juga ikut di HMD kan ya Kak, jadi kayak makin pusing gimana sih caranya saya biar bisa balance semua, karena biasanya saya tuh kalau udah fokus
fokus di urusan HMD itu saya kayak nggak bisa ngurus tugas. Kalau ngurus tugas saya nggak bisa urusan HMD karena itu kayak sama-sama berat gitu loh menurut saya kak. Terus sih Memang kerepotan dalam situasi itu harus membagi kepentingan antara kuliah dengan organisasi begitu ya. betul pak. Kalau dari Mbak Diana nih yang sudah semester 6 dan semester akhir, apa masalahnya sekarang ini? Mungkin saya sekarang sudah di semester 6 ya kak ya, yang sebentar lagi tuh mau lulus gitu kan. Nah saya tuh sebenarnya masih bingung arah masa depan saya ini mau kemana gitu. Saya kayak nanti setelah lulus kuliah ini tuh mau jadi guru atau enggak gitu, karena kan saya juga di SD pastinya kan kayak dipersiapkan untuk menjadi guru, tapi saya ragu akan kemampuan diri saya sendiri gitu kan. Maksudnya saya bisa nggak ini nanti jadi guru gitu, soalnya kan di semester 6 ini juga kan ada praktek bisa dibilang kayak asistensi mengajar gitu kan ya kak ya. Nah saya pas waktu asistensi mengajar itu kayak saya tuh merasa kurang banget gitu, kayak lebih apa ya, pokoknya kayak performa saya ini lebih buruk gitu daripada teman-teman saya yang lain. Saya mendengarnya ragu akan masa depan terkait performa ketika asisten mengajar ini begitu. Ya kurang lebih. Kalau dari Mbak Ula nih, apakah masalah yang mengganggu? Jadi gini kak, ini kan saya udah semester 4 kan ya. Nah apa itu saya tuh kayak ya setiap harinya kayak kelas gitu kan, ada dosen menjelaskan materi gitu kan, terus ada sesi diskusi nanya jawab gitu kan ya. Seharusnya kan kalau kalau orang nggak tahu gitu kan harusnya nanya gitu kan ya, tapi tuh kayak saya mau nanya tuh kayak ragu-ragu duluan gitu. Karena apa? Karena saya tuh kayak takut kalau pertanyaan saya tuh dianggap sepele, dianggap kayak aneh gitu, masa kayak hal itu doang ditanyain gitu. Terus takut saya tuh kalau udah ditanyain sama teman yang lain tapi saya nggak terlalu memperhatikan gitu, jadi kayak kalau nanya lagi kan kesannya kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau mau nanya ke dosen sih sebenarnya dosen juga mau apa itu menjawabnya dengan baik, dengan open minded gitu kan ya. Tapi kayak gimana ya mau ngejelasinnya, toh udah keduluan sama rasa takutnya itu. Jadi kayak mau nanya juga ya apa itu kayak malu gitu, malu sih, kayak masa lagi doang ditanyain gitu, padahal kan bisa cari sendiri gitu. Oke, saya mendengarnya itu adanya rasa tidak percaya diri gitu jika tanya terkait materi dengan dosen atau enggak dengan teman begitu ya. Saya tak paham. Baik teman-teman, mendengar dari permasalahan teman-teman semua ini memang begitu urgent dan memang mengganggu. Namun memang sesuai kesepakatan kita dalam pertemuan ini agak sedikit dibahas. Bagaimana jika kita membahas terlebih satu pembahasan terlebih dahulu? Teman-teman, apakah ada yang bersedia untuk dibahas terlebih dahulu? Mungkin menurut saya dari Mbak Diana dulu ya kak, karena kan juga menurut saya emang masalah kita semua ini urgent, tapi kan Mbak Diana ini kayak menyangkut masa depannya gitu. Terlebih lagi Mbak Diana sekarang juga semester 6 yang bentar lagi pasti skripsian dan ke dunia yang ke dunia kerja gitu. Ada penjelasan yang bagus nih. Kenapa Mbak Diana? Enggak ada yang nyata gitu. Oh, oke. Kalau dari Mbak Diana, apakah bersedia akan tanggapan dari Mbak Izal untuk membahas lebih lanjut? Kalau bisa ya bisa aja sih. Oke, kayaknya bersedia dari teman-teman. Namanya Mbak Ulan atau Mbak Piti? Sama sih, masalah Mbak Diana lebih urgent dan ini masalah saya lebih Oke, Mbak Piti bagaimana? Kalau menurut saya ya Mbak Wan tadi jadi jurusan mana? Tata busana. Menurut saya Mbak Diana. Ini menarik. Kenapa emang dengan preferensi apa jurusannya? Nggak tahu ya, karena apa ya, melihat ini lebih urgent Mbak Diana, karena itu nanti bisa
pelajari lagi. Tapi Mbak Diana kan sudah semester 6 ya, kalau nanti tiba-tiba menyerah di tengah jalan kan kita nggak tahu. Terima kasih teman-teman atas empatinya teman-teman kalian. Kalian kan juga sudah bersedia untuk berbicara lebih lanjut terkait permasalahan ini. Kalian bisa mulai untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana permasalahan ini dialami itu. Udah saya ceritakan juga ya, kayak saya ini merasa ke depan itu saya mau kemana, kayak saya mau jadi apa gitu, mau jadi guru atau jadi yang lain, atau memang nanti kalau misalnya sudah lulus kuliah terus menikah atau jadi ibu rumah tangga saja seperti itu. Tapi ya sebenarnya saya pengen kerja, tapi saya nggak mau jadi guru. Tapi jurusan saya sekarang itu PGSD. Jadi saya kayak sering overthinking gitu Pak. Overthinkingnya ya karena itu tadi, karena saya bingung mau kemana ini nanti, karena kan saya sebentar lagi juga insya Allah akan lulus gitu kan. Ini jadi kayak apa ya, kayak saya lihat performa saya juga pas waktu asistensi mengajar itu juga kayak buruk gitu, maksudnya jadi dibanding teman-teman saya gitu. Ada teman-teman overthinking terkait masa depan Mbak Diana rasakan ini ketika berhadapan dengan situasi yang asistensi mengajar atau sudah dirasakan ke tahun-tahun belakangan ini? Sebenarnya dari dulu sudah sempat ya pas waktu awal-awal masuk kuliah, tapi itu kayak ya udah kayak nggak sekompleks sekarang gitu, nggak sesering sekarang juga. Terus kayak overthinkingnya ini ya mulai kan tadi ada asistensi mengajar juga kan ya. Terus kayak saya rasa ya saya emang kayak nggak pantas jadi guru gitu. Apakah dengan bertambahnya semester ini overthinking ini terus membara dan terus ada gitu? Iya. Begitu ya. Gimana teman-teman terkait overthinkingnya Mbak yang Mbak Diana rasakan? Oke, dari Mbak Izan. Saya mau tanya, kan Mbak Diana juga sempat bilang kalau Mbak Diana nggak pantas buat jadi guru ya. Kenapa Mbak Diana bilang seperti itu? Apakah Mbak Diana pernah mengalami suatu hal atau ada hal yang membuat Mbak Diana bilang seperti itu? Kalau itu kan saya ada di, kan saya sedang asistensi mengajar juga ya Mbak ya. Jadi itu kayak saya melihat teman-teman saya itu kayak ngajarnya, cara ngajarnya itu kayak asik banget gitu, dan bisa mencairkan suasana kelas gitu, kayak membuat suasana kelas itu jadi hangat seperti itu. Dan sedangkan waktu saya yang mengajar itu kayak boring banget gitu loh kelasnya. Itu sih yang kayak membuat saya menganggap kalau saya itu nggak pantas jadi guru. Jadi ketika Mbak Diana mengajar terus kelasnya, kan Mbak Diana bilang kalau kelasnya boring, apa yang Mbak Diana lakukan? Iya terus ini sih kayak ya terus berusaha untuk menghangatkan suasana kelas gitu, tapi ya kadang ya entah mereka dari anak-anaknya terpaksa juga atau bagaimana, maksudnya terpaksa untuk ikut suasana yang iya dimakan. Dari Mbak Cynthia tambahkan. saya mau nanya apa sih kemauan Mbak Diana pada sesi konseling ini? Kemauan saya pastinya saya kayak ingin kayak mendapatkan kayak ini, kayak mendapatkan pencerahan gitu ya. Nantinya itu saya akan kemana gitu, kayak saya bisa mendapatkan kayak apa ya, memutuskan diri gitu bukan. Apakah seperti mempersiapkan diri untuk yang benar-benar terarah gitu? Iya seperti itu ya. Nantinya kalau misalnya nggak jadi guru ya udah cari yang lain gitu. Saya sebenarnya masih bingung juga kalau nggak jadi guru mau jadi apa gitu. Gimana Kak Cynthia?
lebih apa ya, fokus begitu ya. Ya, saya mau tanya ke Mbak Diana dulu kan. Nah, apakah Mbak Diana itu masuk ke jurusan ini itu karena Mbak Diana merasa mampu untuk jadi guru atau memang karena terpaksa jadi jurusan PGSD? Karena terpaksa sih, karena tidak ada PGSD ini juga atas dorongan dari orang tua. Jadi harusnya dari awal semester udah mengalami ini ya, kayak saya merasa bukan ini jurusan saya. Iya, dari awal memang saya sudah mengalami, tapi kayak di akhir-akhir ini, apalagi sudah bertambahnya semester-semester itu, saya kayak jadi merasa saya semakin salah jurusan gitu. Kalau dulu yang waktu awal-awal saya masih bisa mengikuti alur perkuliahan gitu. Kalau yang sekarang ya bisa, tapi saya nggak percaya diri untuk mengikuti perkuliahan. Tidak merasa percaya diri untuk mengikuti perkuliahan begitu ya. Menurut Mbak Diana sendiri, tadi saya juga mendengar overthinking masa depan yang ideal menurut Mbak Diana itu seperti apa dengan tidak menjadi guru ketika PGSD ini seperti apa? Dari pekerjaan gitu. Iya, Mbak Diana mengikuti jurusan PGSD ini, menurut Mbak Diana itu masa depan yang ideal itu bagaimana selain menjadi guru? Karena tadi dengan Mbak Diana tidak merasa percaya diri untuk menjadi guru gitu. Kalau saya jadi PGSD ini terus yang ideal itu mungkin kayak apa ya, itu lupa apa, seperti relawan itu apa namanya, Kamu kalau tahu yang dimaksud Mbak Diana kayak terlalu biasanya kan ada kayak Volunteer ya. bisa jadi itu apa sih yang biasanya itu lah, kayak ke desa-desa, ke desa-desa untuk sosialisasi yang seperti itu. Oke. Kalau saya ini memahaminya itu sebagai guru paket gitu ya. Ya, seperti anak-anak yang tidak sekolah terus mengikuti jalur paket seperti itu. Iya, maksudnya kayak apa ya, kan kalau jadi guru paket kan itu nggak ini kan, nggak seintens, mengajarnya tidak seintens seperti guru biasa gitu kan. Guru paket ya teman-teman. Kalau teman sudah pernah mengalami guru paket? Kalau dengar tentang kayak ambil pak, kan ada paket A, paket B, paket C, itu tahu sih ya Kak. Tapi kalau sepengetahuan saya ya itu di sekolah saya itu kalau kayak guru paket gitu itu tuh kan di sekolah SMA saya itu tuh juga adain buat kejar paket gitu. Nah saya tahu tapi nggak tahu kayak gurunya itu, tapi gurunya itu juga dari guru saya juga gitu sih. Jadi kayak guru dari sekolah saya kalau ada tambahan buat ngajar yang paket ini tadi gitu. Oke Mbak Diana, di PGSD ini kan pendidikan guru sekolah dasar gitu ya. Nah Mbak Diana kan selain apa ya, berpikiran kalau nanti menjadi guru paket ini, apa ada pikiran lain? Contohnya di masa depan hasil kerjanya itu selain guru, kan kalau guru sekolah dasar ini sudah bergerak di jenjang sekolah dasar gitu. Nah itu apakah masih ada pikiran lain yang menurut Mbak Diana itu ideal selain menjadi guru sekolah dasar? Kalau tidak dengan guru paket, karena guru paket kan banyak jenjangnya sih. Kalau dari itu sendiri saya masih ini sih, saya masih gitu ya, pengen nanti saya sesuainya kerjanya itu dari Polri, tapi kan itu nggak berhubungan itu kan sama Tapi kalau misal jadi florist sebenarnya saya juga pengen sih Mbak Diana, tapi kan kalau itu kan nggak harus sesuai sama jurusannya, itu kan dari minat bakat. Nah kebetulan saya pengen tapi saya nggak punya minat bakat, mungkin Mbak Diana punya itu minat dan bakatnya buat jadi florist nanti. Karena Mbak Diana kan juga kayak bingung nantinya mau jadi apa gitu. Kalau Mbak Diana punya minat dan bakat ya why not gitu. Iya, sebenarnya saya kayak merasa kalau saya memang memiliki minat dan bakat di situ, tapi saya juga apa ya, saya tidak siap untuk mendengar apa kata orang nanti setelah
jadi polis. Apakah tidak memungkinkan jika Mbak Dian ini menjalani perkuliahan yang ada ini bersungguh-sungguh, kemudian lanjutannya mengejar apa yang diinginkan Mbak Dian, masa depan kalian seperti polis? Apakah tidak memungkinkan? Setelah mengikuti perguruan tinggi kan semester 6 ekstensi dan selesai skripsi, kemudian ketika lulus itu Mbak Dina mengejar impian, minat dan bakat yang menurut Mbak Dina itu cocok untuk kerja sebagai polis tadi. Apakah tidak memungkinkan? Sepertinya memungkinkan ya kayak, tapi ya saya juga masih ragu-ragu juga karena saya juga belum membicarakan terkait ini juga dengan orang tua saya. Pasti kalau orang tua saya menginginkan kalau saya itu jadi guru gitu. Selama ini overthinking masa depan ini overthinking terkait menjadi guru dan kerja, tidak ada kepikiran untuk menjadi pekerjaan yang lain. Ini ya, tapi saya masih belum kayak belum tahu pekerjaan yang cocok. Ya memang saya pengen jadi polis ya, tapi saya masih bingung juga, masih ragu-ragu juga. Dalam apa istilahnya, mencari masa depan yang ideal seperti itu ya. Baik teman-teman, memang permasalahan Mbak Dian ini memang perlu dibahas lebih lanjut dan tidak terasa waktunya sudah sebetulnya sudah melewati batas waktunya. Dan bagaimana jika kita mengakhiri terlebih dahulu? Kalau Mbak Dian bersedia untuk mengakhiri teman-teman begitu juga ya? Baik, karena sudah waktu sudah habis, saya menyimpulkan selama perbincangan kita tadi itu Mbak Diana ini selama menjalani perkuliahan itu merasa overthinking karena memang jurusannya itu tidak sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Dan dirasakan secara lanjut ketika menempuh sistem pendidikan, dan overthinkingnya itu juga terkait dengan pekerjaan lain seperti yang Mbak Diana impikan seperti jadi polis gitu ya. Baik, Mbak Diana sendiri bagaimana perasaannya setelah menerima ini, setelah mendengar tanggapan dari teman-teman juga? Perasaan saya yang saya rasakan saat ini ya, sebenarnya masih bingung juga sebenarnya terkait nantinya juga ada kemana, tapi karena tadi juga ada masukan-masukan dari teman-teman, nanti bisa saya berikan ulang. Ini kayak Saya teman-teman tentu kita harap dengan memberikan ulang itu tidak menambah overthinking tadi itu ya. iya, maksudnya kayak direnungkan gitu ya, ya semoga saja tidak overthinking gitu. Terima kasih atas perasaan yang dikemukakan oleh saya. Baik teman-teman, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk mendengarkan masalah langsung dari Mbak Dian. Begitu juga dengan Mbak Dian. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sampai aku mau salah mau ketawa. Ayo.